Hai Sobat Ganbas, kita ketemu lagi di Gliding Saham ya untuk di periode 17 Juni 2026. Nah, kali ini kita mau buka sesi tanya jawab, konsultasi ya untuk Sobat Ganbas yang mungkin portofolionya mau ditanyain, sahamnya mau ditanyain, boleh banget tanya di kolom chat, nanti akan langsung kita jawab. Nah, sesi kali ini saya nggak sendirian ya, seperti biasa. Kali ini ditemenin sama Mas Mino. Ya. Sehat Mas? Sehat-sehat. Sehat. Nah, Ya. ini udah lebih sumringah ya Mas Mino ya. Oke, nah mungkin untuk dari sesi 1 kita coba dengar dari Mas Mino ya. Kira-kira rekapnya seperti apa nih Mas Mino? Ya, jadi tadi di sesi 1 ya untuk IHSG sendiri terkoreksi tipis ya. Relatif kurang dari 1% lah ya, 0,84% di level 6.202. Ini setelah 2 hari berturut-turut ya, hari Senin dan hari Senin dan hari Jumat ya. 2 hari itu naik sekitar 6%-an lebih gitu teman-teman. Jadi relatif cukup wajar ya apa yang terjadi di sesi 1 tadi. Nah, dari sisi sektoral ini memang kalau kita lihat ya, ini kompak ditutup melemah dengan pelemahan terbesar itu dibukukan oleh sektor industrial ya yang terkoreksi 2,15%. Kemudian juga disusul oleh sektor energi ya yang terkoreksi 1,98%. Oh, nah ini pas banget nih ada yang tanyain terkait dengan BCA technical. Coba saya jawab ya. Untuk dari BBCA sama ada katalis apa ya? Apa confirm bullish? Nah, untuk BBCA sendiri tadi mungkin yang menyinggung Mas Mino sampai singgung ya. Jadi memang ini untuk dari BCA sendiri itu nampaknya untuk dari sisi likuiditasnya itu yang paling longgar ya di antara 4 big banks lainnya nih, di antara Bank Mandiri, BRI, BNI ya. Jadi ini juga yang menjadi penyebab kenapa memang untuk sentimen kenaikan dari BI rate, nah ini jadi sentimen yang bawa angin segar lah ya untuk dari sisi BCA. Nah, untuk BCA sendiri ya hari ini nampaknya dia pas banget hit area resist dari downtrend channelnya dia ya, dan ini cukup wajar ya adanya koreksi. Meskipun ini saat ini masih menguati 0,8, nah cuma tadi itu sempat sentuh ke level 6.550 ya, cuma itu area resistnya nih. Jadi harganya nggak kuat bertahan di sana. Untuk jangka pendek, ini waspadai adanya aksi profit taking ya, lalu juga koreksi. Setidaknya dia akan pullback dulu, balik ke area support di 6275, kemudian di 6075. Tapi kalau selama harganya masih bertahan di atas di atas 6075, nah ini mungkin ada peluang dia untuk retest lagi ya area resistnya di area 6500-an. Grup Barito ya, ada TPIA. Coba saya bantu jawab TPIA, PTRO. TPIA dulu. Untuk dari TPIA ya, TPIA ini nampaknya masih di solid bearish ya. Dia nggak bentuk pola inverted head and shoulder sebenarnya. Cuman untuk dari area confirmnya itu dia untuk break itu di 2180 ya. Tadi sempat dihit cuman nampaknya gagal nih break dari area tersebut ya. Jadi mungkin untuk jangka pendek ini boleh dipantau area support itu saat ini ada di 1955. Kalau harga mampu bertahan di atas 1955, nah ini ada peluang jangka pendek dia akan coba break area resist tadi lagi ya, 2100 lalu 2180. Tapi kalau ternyata dia gagal bertahan di atas support 1955 tadi, nah ini mungkin dia akan lanjutin koreksi ya. Area support yang selanjutnya ada di area 1900 ya Sobat Genvest ya. Jadi mungkin area krusialnya itu di 1955, itu boleh banget dipantau ya. Kemudian setelah TPIA ada dari PTRO. Oke, untuk dari PTRO ini untuk jangka pendeknya ya, dia masih ada di area resist ya dari solid bearishnya nih, dari downtrend channelnya dia. Untuk jangka pendek tadi dia gagal break dari 4550. Nah, ini ada peluang dia untuk lanjutin koreksi, terutama kalau dia jebol dari 4130 ya. Jadi itu support terdekat. Kalau dijebol, ini ada peluang dia lanjut koreksi ke 3950 ya teman-teman ya, 3950. Jadi mungkin bisa wait and see dulu aja untuk dari PTRO-nya ya. Kemudian next ini cuan sama brand. Untuk cuan belum menarik ya. Untuk cuan ini overall masih bearish trend, tapi jangka pendeknya dia lagi agak sideways ya. Untuk dari cuan dia masih ada peluang lanjutin koreksi. Next area supportnya itu ada di 685, kemudian ada di 635 ya. Jadi cuan juga belum menarik, boleh wait and see dulu. Kemudian brand ya terakhir.
Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget ya Sobat Genvest. Next ini brand. Untuk dari brand sendiri ini juga masih di bearish trend ya. Cuma nampaknya tadi itu dia gagal break dari area resistance-nya. Jangka pendeknya lagi agak sideways ya dari awal Juni. Nah ini area resist kuatnya itu yang terdekat ada di 4350 ya. Untuk jangka pendek dia ada peluang lanjutin koreksi. Kemarin dia gagal break, hari ini ada peluang dia lanjutin koreksi ke area 3430 ya. Jadi untuk jangka pendek mungkin bisa wait and see ya teman-teman ya untuk dari 4 saham grup Pak Joko tadi ya, grup Barito. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan tadi ya. Untuk sampai sekarang belum ada pertanyaan baru. Tapi mungkin ini yang kita tunggu berarti besok selain rapat RDG ini juga ada dari MSCI ya Mas Mino ya. Oh iya, ya. Iya. Jadi status market kita. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Jadi ada dua hal sih yang ditunggu, yaitu terkait dengan status market kita apakah akan turun ke frontier atau tetap di emerging market gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pembekuan rebalancing kita. Jadi dari sampai rebalancing terakhir kan bulan Mei ya, Juni efektif itu masih dibekukan gitu. Jadi apakah nanti di rebalancing berikutnya itu masih akan dibekukan atau tidak? Karena kalau dibekukan itu kan bisanya cuma keluar ya, jadi nggak ada saham yang masuk gitu. Kalau ada saham yang masuk kan biasanya bikin market rame ya, karena biasanya sebelum masuk itu biasanya udah beredar lah rumor di market nih saham ini mau masuk ini gitu. Itu biasanya menggerakkan sahamnya, dan retail ini seneng banget gitu. Kalau untuk yang begini nih seneng gitu. Jadi itu dua hal sih memang yang patut ditunggu juga untuk besok ya terkait dengan rebalancing MSCI. Kita sih berharap market kita tetap di emerging market ya, kemudian pembekuannya dicabut karena BI OJK itu kan udah melakukan langkah-langkah yang sebenarnya udah diminta ya oleh MSCI sejak Februari kalau nggak salah ya, Februari atau Januari kita. Jadi terkait dengan transparansi kepemilikan saham ya, kita kan udah ngeluarin daftar kepemilikan lebih dari 1%, tadinya kan 5% ya, jadi lebih transparan gitu. Jadi kalau misalnya Sharon punya saham 1% aja itu udah ketahuan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan HSC ya, High Shareholding Concentration. Iya betul. Jadi itu juga penting juga karena itu berkaitan dengan pemilik akhir ya dari suatu saham. Itu akan menentukan termasuk free float apa enggak gitu. Jadi ya kita sih berharap ya tidak ada kejutan lah untuk besok. Jadi ya happy endingnya sih kita tetap di emerging, kemudian pembekuan rebalancingnya dicabut gitu. Iya betul, itu tentunya bisa jadi angin segar tambahan ya. Setidaknya ini satu dari dua hal yang masih kita tunggu untuk jangka agak panjang ya, karena di bulan depan juga ada S&P rating yang ya mungkin bulan depan lah, bulan depan ya paling telat itu juga ada S&P rating ya. Jadi kalau semuanya berjalan lancar ya market kita harusnya bisa lebih positif lagi gitu. Iya. Oke, baik. Mungkin karena mengingat udah habis ya pertanyaannya, mungkin kita akhirin di sesi kali ini ya Sobat Genvest ya. Kita ketemu lagi di program Klinik Saham lainnya, dan jangan lupa untuk setiap nama saham yang kita sebut disclaimer on ya. Jadi untuk setiap keputusan investasi ada di tangan Sobat Genvest. Oke, itu aja, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.